trauma terkait keagamaan, spiritualitas, identitas diri, bahkan trauma seakan merasa terisolasi, terasingkan, atau merasa tidak cocok dengan segala hal yang ada di sekitarmu di kehidupan sekarang. Itu bisa jadi salah satu indikator kamu punya Saturn di 12th house, dimana mungkin kamu merasa atau ada waktu, ada masa dimana kamu merasa kesulitan untuk berdamai, entah berdamai dengan realita, berdamai dengan Tuhan, atau kamu merasa terlalu banyak hambatan dan rintangan dalam hidupmu. Kamu merasa bisa jadi mudah gelisah atau bahkan depresi. I don't feel like I could fit in. Aku gak ngerasa bisa cocok atau nyambung dan membaur deh sama orang-orang di dunia di kehidupan sekarang. Itu bisa jadi hal atau sesuatu hal yang pernah diucapkan bahkan dipikirkan oleh teman-teman yang punya Saturn di 12th house. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Untuk teman-teman yang punya placement Saturn di 12th house atau Saturn di rumah ke-12 di birth chart kamu, sangat besar kemungkinan kalian bertumbuh di lingkungan yang banyak banget konflik atau argumentasi atau perbedaan pendapat tentang agama mungkin, atau spiritualitas, atau kepercayaan di entah lingkungan keluarga kamu, atau lingkungan pertemanan kamu, atau orang-orang sekitar kamu. Dan ini bisa membuatmu merasa tidak terkoneksi. Entah tidak terkoneksi dengan Tuhan dalam cara apapun, atau tidak terkoneksi dengan intuisimu, atau tidak terkoneksi dengan kepercayaanmu, tidak terkoneksi dengan, let's say, the higher power, atau kekuatan yang lebih besar, apapun sebutannya. Bagaimanapun cara kamu menyebut entah Tuhanmu atau kepercayaanmu, Tuhan, semesta, siapapun, apapun. Sangat mungkin juga untuk kalian merasa bertumbuh jauh dari sosok ayah atau sosok maskulin dalam hidup kamu. Dan ini bisa terjadi karena entah sosok ayahmu meninggal dunia sejak dini, atau memang kurang aktif dalam proses pertumbuhanmu, dalam proses perkembanganmu, dalam cara apapun. Bisa jadi juga kalian itu memiliki trauma emosional atau luka emosional yang membuatmu merasa entah menyesal atau malu karena kamu memiliki emosi dan perasaan tersebut. Bisa jadi kamu memiliki trauma terkait traveling atau trauma terkait perjalanan jangka panjang, perjalanan jarak jauh, entah ke luar negeri, atau long term travels yang itu in some ways menyakiti kamu. Kita tetap perlu cek ada desain apa, dan kita perlu cek degree-nya atau derajatnya, serta aspek ke placement atau planet lain dan asteroid lain di birth chart kamu. Teman-teman yang punya Saturn di 12th house itu juga sangat mungkin kamu bertumbuh di lingkungan yang kurang menghargai spiritualitas, keagamaan, atau intuisi, ya segala hal terkait mungkin the higher power, segala hal terkait agama, segala hal terkait Tuhan, segala hal terkait
kepekaan intuitif kamu, bakat spiritual kamu. Mungkin kamu dikelilingi dengan orang-orang atau bertumbuh di lingkungan orang-orang yang they don't believe in that. Mereka gak percaya itu. Dan kamu cuman percaya sendirian, yang otomatis itu buat kamu merasakan terasingkan atau terisolasi atau terabaikan. Situasi ini bisa menyebabkan kamu merasa seakan kurang mendapatkan bimbingan atau panduan yang jelas terkait keagamaan, terkait iman, terkait kepercayaan, atau bahkan terkait you just don't have any masculine figure whom you thought could guide you in life. Kamu merasakan kekurangan sosok maskulin atau sosok ayah, atau kekurangan panduan yang bisa membantu, memandu, dan membimbingmu dalam menjalani hidup. Teman-teman yang punya Saturn di 12th house ini juga bisa sadar dan tidak sadar, karena 12th house itu juga related dengan anything unconscious, anything unseen. Mungkin sadar dan tidak sadar kamu rawan merasa gampang overthinking atau gampang anxious, gampang worry, gampang khawatir, dan itu penyebabnya tiba-tiba muncul. Kamu nggak tahu kenapa itu bisa tiba-tiba muncul di situ. It's just there, it's just suddenly there. Itu tiba-tiba ada di situ, walaupun kamu nggak tahu alasannya gimana. Dan placement ini tuh rawan banget. Placement ini rawan banget buat kamu mungkin bisa punya issues overthinking, bahkan isu depresi juga. Bisa jadi juga mungkin kalian merasa kamu punya masalah tentang kesulitan menemukan makna atau esensi inner peace atau kedamaian dalam diri. Kamu bisa jadi sulit merasa cukup, atau kamu takut untuk menghadapi isu-isu atau masalah emosional yang bisa kamu dapatkan. Yang seperti aku bilang tadi, mungkin ada potensi depresi atau ada potensi isu-isu kesehatan mental apapun, dalam skala apapun, dan kamu sadar tidak sadar jadi terbiasa untuk menghindari atau kabur-kaburan dari isu tersebut. Karena kamu takut untuk menghadapi psychological challenges. Sebutlah sebagai psychological challenges atau rintangan dan isu-isu psikologis yang mungkin kamu miliki. Bisa jadi juga kalian itu merasa terbebani dengan tradisi atau kebiasaan atau rutinitas, dan hal-hal yang kamu rasa tuh cuman bikin kamu frustrasi atau bikin kamu semakin jauh dari dirimu sendiri. Ini bisa jadi ada kaitan dengan agama sih, atau kepercayaan, beliefs, atau politik, atau ya aku bilang long term travel juga bisa, budaya atau bahasa, situasi yang mungkin buat kamu merasa aneh nih, kurang pas nih. Walaupun sebetulnya kalian tuh sangat-sangat intuitif. Bisa jadi juga teman-teman yang punya placement Saturn di 12th house ini pernah merasa terisolasi, terabaikan, terbuang, atau merasa tergantikan, merasa tidak diperhatikan oleh orang lain. Terutama karena mungkin sangat besar kemungkinan teman-teman yang punya placement Saturn di 12th house punya tendensi, atau bahkan ketika kamu cek kepribadian kamu, kalian tuh cenderung masuk ke kategori introvert atau tidak terlalu mudah membuka diri dan tidak terlalu ingin banyak berinteraksi di publik sembarangan. Otomatis itu bisa membuat kamu juga merasa terkucilkan. Dan kamu mengalami itu semua karena sebetulnya kalian tuh sangat peka dengan kebutuhan orang lain, sangat peka dengan lingkungan sekitarmu. You may absorb energy. Sangat mudah untukmu mungkin menyerap energi, entah sadar tidak sadar. Dan bisa jadi kalian perlu belajar untuk memahami pentingnya membangun hubungan yang sehat, bukan hanya dengan orang lain, tapi terutama dengan dirimu sendiri dan hatimu, jiwamu, dirimu, serta pikiranmu, your mind, especially your subconscious mind, alam bawah sadar kamu. Kelola pikiran kamu, kelola kesehatan mental kamu, dan kelola emosi kamu. Kalian tuh rawan merasa seakan kamu being overwhelmed. I'm sorry, bahasa Inggris campur-campur ya. Seakan kamu merasa emosimu tuh meledak-ledak, atau kamu merasa tenggelam dalam emosimu. Dan itu salah satu pelajaran yang perlu kalian ambil di kehidupan sekarang, yaitu bisa mengontrol emosi dan pikiran dengan bijaksana. Termasuk sangat mungkin untuk kalian mendapatkan intuitive messages, atau aku bisa bilang pesan-pesan intuitif melalui mimpi, dan kamu perlu mengontrol itu. Next, tadi aku sudah bilang
kalian mungkin mudah merasa kesulitan untuk merasa damai, konten, atau utuh dengan dirimu sendiri. Dan kalian perlu belajar pentingnya menciptakan dan memaknai rasa damai, rasa utuh, rasa cukup dari dalam secara spiritual, bukan hanya yang sifatnya tangible atau materi saja. Sangat besar kemungkinan teman-teman yang punya Saturn di 12th house itu juga ada isu kesulitan untuk mengampuni atau kesulitan untuk memaafkan, kesulitan untuk melepaskan kemelekatan dengan apapun trauma, luka, atau memori dari masa lalu kamu. You may find it hard to detach and release anything from your past, and you need to learn how to fully release, fully forgive, and fully detach from anything from your past. Karena kalian kesulitan untuk melepaskan apapun dari masa lalu kamu, otomatis kalian perlu belajar. Teman-teman yang punya placement Saturn 12th house perlu belajar untuk bisa melepaskan trauma dan luka dari masa lalumu, lalu melepaskan pengampunan. Entah ke dirimu sendiri terutama, ke pikiranmu terutama, dan juga ke orang-orang lain. Dan aku bilang tadi, teman-teman yang punya placement Saturn 12th house itu rawan untuk bisa menyerap energi atau absorbing the energy. And you need to learn how to protect your own boundaries, how to set healthier boundaries, and how to honor those boundaries. Kamu perlu belajar untuk bisa menciptakan batasan yang sehat, menghargai batasan kamu, dan melindungi batasan kamu supaya tidak mudah diintervensi atau sebutlah di crosspath, atau bukan berarti nggak boleh crosspath gitu loh sama orang lain, tapi diacak-acak atau diintervensi, diintervene dari orang lain, dari energi orang lain, terutama orang-orang yang mungkin punya niat negatif sama kamu, misalnya energi vampire. Dan kalian yang punya Saturn di 12th house itu juga perlu belajar untuk memprioritaskan kesehatan mentalmu sendiri. Prioritize your mental health. Prioritaskan kedamaian kamu, kedamaian batin, kedamaian mental, kedamaian emosional, dan kedamaian spiritual. Dan kalian juga perlu belajar untuk bisa memaksimalkan rasa syukur dalam segala situasi dan menghargai segala bentuk pembelajaran hidup yang kamu hadapi, agar proses yang sudah kamu jalani dan rasa syukur yang bisa kamu rasapi dan panjatkan atau maksimalkan itu bisa membantumu belajar, bertumbuh, dan berkembang dari situasi-situasi yang mungkin kamu rasa sulit. Tadi aku bilang, kalian itu rawan untuk jatuh ke titik-titik hanya menghargai hal-hal yang sifatnya superficial atau tangible, yang kelihatan aja. Dan kamu perlu belajar tentang pentingnya menghargai spirituality, iman, koneksi spiritual mungkin, atau koneksi intuitif. Bukan hanya yang sifatnya kelihatan mata aja, atau bukan hanya yang sifatnya tangible gitu loh. Karena aku bilang juga tadi, kalian itu rawan punya tendensi bisa memiliki ketakutan yang sifatnya unknown, unseen, atau unpredictable, tidak terduga dan tidak kelihatan. Dan kamu perlu berdamai dengan ketakutan-ketakutan tersebut, terutama ketakutan dan kegelisahan atas hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi atau tidak pasti. Next, teman-teman yang punya Saturn di 12th house itu, sama seperti aku bilang tadi, kalian rawan jatuh ke titik self-sabotage, atau rawan jatuh ke titik menyabotase dirimu sendiri dengan pikiranmu atau ketakutanmu. Kalian perlu belajar untuk memberanikan diri menghadapi segala isu terkait self-sabotage, atau terbiasa menyabotase dirimu sendiri, pikiranmu, ketakutanmu. Lalu mampu untuk berempati dan memberikan lebih banyak cinta kasih, memberikan lebih banyak kebaikan dengan tulus ke dirimu sendiri dan ke orang lain. Aku bilang tadi, kalian tuh antara kamu terbiasa mengisolasi diri, dan kamu bisa jadi terbiasa people pleasing. Dan kalian juga perlu belajar untuk menciptakan batasan atau boundaries supaya kamu paham esensi solitude, esensi sendiri dan menyendiri, serta paham esensi menjalin hubungan atau socializing dan engaging dalam social interaction dengan orang lain. Lalu paham pentingnya secara berkala dan kontinu
introspeksi. Hubungan apa yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Mana koneksi yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Kapan kamu harus memutuskan untuk cutting the cords atau memutus hubungan atau memori dari masa lalu yang hanya jadi batu sandungan buat kamu dan mana yang tidak. Tahu batasan supaya tidak campur aduk gitu loh. Entah itu ketakutan kamu kecampur aduk dengan realita kamu, atau bayang-bayang masa lalu kamu kecampur aduk dengan realita kamu, supaya kamu bisa lebih jernih lagi menyusun strategi dalam berjalan dalam hidupmu. Ikuti intuisi dan kata hatimu, bukan hanya mengikuti ketakutanmu. Itu pelajaran yang perlu kalian petik di kehidupan sekarang. Buat teman-teman yang punya placement Saturn di 12th house. Gak kerasa loh, ini udah mau 16 menit. Aku rasa cukup sekian untuk teman-teman yang punya Saturn di 12th house, dan aku sangat berharap apa yang aku sampaikan barusan itu bisa membantu kalian, bukan maksud untuk menggurui, but I want the best for you guys. Aku ingin yang terbaik juga, aku ingin kalian dapat yang terbaik juga, dan menjalani hidupmu dengan lebih bebas lagi. Anyways, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kamu rasa resonate sama kamu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk like. Silakan share video ini atau video lain dari Illusion Braces ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video apapun dan manapun dari Illusion Braces. Follow Instagram juga dong dan TikTok Illusion Braces supaya kita juga bisa seru-seruan di sana. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Bye bye. God bless. I love you guys so much.